bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku dulu pernah melakukan 3 kebohongan. Padahal itu bukan kebohongan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, aku dulu pernah melakukan 3 kebohongan. Apa kebohongan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bersama. Kebohongan yang pertama, yaitu dikala dia berada bersama kaumnya, di mana pada kaumnya tidak ada satupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dirinya. Dan di kaum tersebut mereka memiliki tradisi yang semuanya meninggalkan daerahnya untuk pergi memuja ke daerah yang lain atau memuja Tuhan-Tuhan yang telah mereka sediakan. Kemudian akhirnya mereka keluar dan meninggalkan kampungnya, meninggalkan daerahnya, sehingga Nabi Ibrahim diajak, ayo Ibrahim, kita ikut ritual, kita melakukan tradisi. Apa kata Nabi Ibrahim? Faqal inni saqim. Nabi Ibrahim mengatakan, inni saqim, aku sedang sakit. Padahal dia tidak sakit, namun dia mengatakan inni saqim. Sehingga orang-orang ketika mendengarkan Nabi Ibrahim, maka mereka mengira Nabi Ibrahim betul-betul sakit. Padahal Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, aku sakit. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah aku sakit hati kepada kalian. Kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Sehingga itu dihitung sebagai kebohongan oleh Nabi Ibrahim. Padahal sebenarnya itu bukan kebohongan. Itu disebut dengan istilah tauriyah. Yang kedua, Nabi Ibrahim, alasan dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kita, diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Anbiya. Dikala kaumnya pergi keluar meninggalkan daerahnya, dan Nabi Ibrahim mengatakan inni saqim, saya sedang sakit, maknanya sakit hati melihat keadaan kalian. Kenapa kalian tidak mau beriman kepada Allah? Maka dikala kaumnya keluar, maka dia menggunakan kesempatan tersebut, diambil kapak yang besar, dihancurkan semua patung-patung yang mereka sembah, dan ditinggalkan yang paling besar oleh Nabi Ibrahim. Dikala mereka pulang dari acara yang biasa mereka lakukan, maka mereka semuanya terheran-heran. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang telah menghancurkan tuhan-tuhan kita? Qalu sami'na fata, kami mendengar yang menghancurkan patung ini adalah fatan, seorang pemuda kecil yang bernama Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fatu bihi ala ayunin nas, ayo kita undang dia, kita adili dia, datangkan dia ke sini. Akhirnya didatangkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian akhirnya, dan ini Allah ceritakan dalam surah Al-Anbiya, dipanggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, a anta fa'alta hadza bi alihatina? Apakah kamu yang telah menghancurkan patung-patung kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Enggak, kata Nabi Ibrahim, yang menghancurkan patung kalian adalah yang besar. Karena ditinggalkan yang besar oleh Nabi Ibrahim dan digantungkan kapak yang besar di sana. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'alu. Yang menghancurkan patung kalian adalah yang besar. Nabi Ibrahim memberikan isyarat, yang besar itu ini yang menghancurkan. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, ini yang menghancurkan. Namun orang-orang yang mendengar mengira yang menghancurkan adalah patung yang besar tersebut. Ini benar atau salah? Hah? Benar atau salah? Benar atau salah? Ibu-ibu, ibu-ibu lah. Siapa yang bisa menjawab? Ibu-ibu terlalu semangat tadi, Masya Allah. Ini tidak bisa dikatakan benar, sebagaimana juga tidak bisa dikatakan salah. Maksud dari Nabi Ibrahim ini yang menghancurkan, ditunjuknya jari yang besar ini. Karena tangan kampa ini susah bagi kita untuk memegang. Ini adalah kekuatan di tangan kita. Nabi Ibrahim mengatakan qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, sambil dia menunjuk kepada patung yang besar. Sehingga orang-orang merasa heran, oh ternyata yang menghancurkan patung kita adalah yang paling besar. Fasalu, tanya dia, kata Nabi Ibrahim. Sehingga semuanya heran. Wahai Ibrahim, bagaimana kami bisa bertanya? Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa memegang, dia tidak bisa berjalan. Bagaimana? Disitulah Nabi Ibrahim masuk. Kalau seandainya dia tidak bisa mendengar, melihat, berjalan,
Kenapa kalian menyembah dirinya? Siapa yang bodoh? Mana akal kalian? Kalian tahu, kalian bersaksi, Tuhan kalian tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian kenapa kalian sembah? Semuanya terdiam, tidak ada jawaban. Sehingga mereka kalah argumen, habis hujahnya, maka mereka mengatakan, qalu hariku, ayo kita bakar Nabi Ibrahim. Karena biasanya apabila ada orang yang kalah argumen, biasanya mereka akan menggunakan kekerasan. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Qalu hariqu wansuru alihatakum. Ayo bakar Ibrahim, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Padahal mereka sadar, Tuhannya mereka sendiri yang ngomong, Tuhan ini tidak bisa seperti ini, tidak bisa mendengar, tidak bisa memegang. Tapi mereka juga tidak bisa menerima. Akhirnya hariqu, bakar Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, yaitu dikala Nabi Ibrahim alaihissalam pergi ke sebuah daerah yang bernama Mesir. Di sana ada seorang raja yang sangat zalim. Tidaklah lewat di negara tersebut atau di daerah tersebut seorang wanita kecuali dia akan mengambilnya, apalagi wanita tersebut adalah wanita yang cantik jelita. Dan kita tahu Sarah, azan? Lanjutkan atau azan dulu? Selesaikan yang ini dulu sebentar ya. Yang tiga ini. Sarah, kita tahu Sarah adalah wanita yang diberikan kecantikan oleh Allah. Sebahagian kecantikan Hawa diberikan kepadanya. Jadi wanita yang paling cantik itu adalah ibu kita Hawa alaihissalam. Kemudian sebahagian kecantikannya diturunkan kepada Sarah alaihissalam. Sehingga inilah wanita yang paling cantik, yaitu ibunda kita Hawa. Kemudian istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ketika Sarah lewat, maka dilihat oleh orang-orang yang ada di sana. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, wahai Sarah, kita tahu kita sedang lewat di sebuah daerah antara hidup dan mati. Maka aku ingin apabila nanti kamu ditanya, aku ini siapa? Katakan aku ini adalah saudaramu. Karena nanti apabila Sarah mengatakan itu adalah suamiku, maka suaminya akan dibunuh. Tapi apabila dikatakan itu adalah saudaraku, maka saudaranya akan dimuliakan. Karena menikah dengan saudaranya, diambil saudarinya. Tapi kalau dibilang suami, maka suaminya akan dibunuh. Sehingga raja ini leluasa mengambil wanita tersebut. Yang mana pada akhirnya Sarah ditanya. Dan ketika ditanya, ini siapa? Ibrahim ini siapa? Maka Sarah mengatakan, akhi, dia adalah saudaraku. Maknanya apa? Dia adalah saudaraku se-Islam. Karena memang tidak ada yang masuk Islam di zaman itu kecuali Nabi Ibrahim dan Sarah. Ketika Sarah mengatakan itu adalah saudaraku, betul atau salah? Betul atau salah? Tauriyah. Itulah tauriyah. Dibilang salah, tidak salah. Dibilang betul, tidak betul. Dibilang itu saudaranya betul, saudaranya se-Islam, karena tidak ada lagi yang beriman kepada Allah kecuali mereka berdua. Dibilang salah karena itu suaminya, namun karena alasan kalau dibilang suaminya dia akan dibunuh, istrinya akan diambil. Tiga inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan karena itulah dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Babat TV Sunnah, belajar agama